Sekolah anugerah terdepan mendidik generasi yang cerdas, insan yang beriman serta bertakwa kepada Tuhan Sang Pencipta. Sekolah anugerah terdepan bersatu melayani bersama, membangun insan mandiri berprestasi, raihlah masa depan gemilang. Untuk berprestasi, wujudkan kasih pada sesama, latih dirimu, disiplin amalkan nilai Pancasila. Halo, good morning student. How are you today? Nah, Mister berharap bahwa kalian tetap semangat belajar dan jangan pernah bosan ya untuk senantiasa belajar walaupun secara via online. Oke, untuk hari ini kita akan melanjutkan materi kita. Alangkah baiknya kita akan berdoa. Mari kita ambil sewaktu sikap untuk berdoa. 1, 2, 3. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Biarlah apapun yang kami pelajari di hari ini dari awal pertengahan hingga akhir, biarlah Tuhan senantiasa menyertai kami. Berkati kedua orang tua kami yang sudah mendukung kami, dan berkati sekolah juga Tuhan yang sudah tetap menjalankan setiap proses belajar mengajar. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita masuk di poin ke B, pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama, kita akan membahas hakikat pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pokok pikiran pertama, negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasarkan atas persatuan atau pokok pikiran persatuan. Nah, pokok pikiran ini diperoleh bahwa dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 diterima aliran negara persatuan. Nah, dengan kata lain, penyelenggara negara dan setiap warga negara wajib mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan golongan atau individu. Nah, negara wajib mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan golongan atau individu. Kalau kita tahu sejarahnya, sila yang pertama ini antara Piagam Jakarta sebelum ada sebuah persatuan, yaitu sila yang pertama ketuhanan yang Maha Esa. Di situ kita bisa melihat bagaimana tidak mementingkan golongan atau individu, dan warga negara Indonesia harus wajib mengutamakan kepentingan negara. Nah, di pokok pikiran yang kedua, negara yang mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pokok pikiran keadilan sosial, di mana pokok pikiran ini menempatkan suatu tujuan atau cita-cita yang ingin dicapai dalam pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta merupakan suatu kuasa finalis atau sebab tujuan. Dengan demikian, penyelenggara negara dapat menentukan jalan serta aturan yang harus dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar untuk mencapai tujuan yang mengajukan kesejahteraan umum yang berkeadilan. Nah, kalau kita tahu bahwa pokok pikiran kedua ini yang mewujudkan keadilan sosial didasarkan pada kesadaran bahwa manusia mempunyai hak dan kewajiban dalam kehidupan masyarakat. Ini penting ya, kalian harus tahu bahwa pokok pikiran kedua mewujudkan keadilan sosial yang didasarkan pada kesadaran bahwa manusia mempunyai hak dan kewajiban dalam kehidupan masyarakat. Jadi, di pokok pikiran kedua ini, manusia mempunyai hak dan kewajiban dalam kehidupan masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, kita lanjut di pokok pikiran yang ketiga. Negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan atau perwakilan, di mana pokok pikiran ketiga ini mencakup bagaimana pokok pikiran kedaulatan rakyat. Jadi pokok pikiran ketiga ini pokok pikiran kedaulatan rakyat. Pokok pikiran ini mengandung konsekuensi logis bahwa sistem negara yang terbentuk dalam Undang-Undang Dasar harus berdasarkan atas kedaulatan rakyat. Jadi
dalam Undang-Undang Dasar harus berdasarkan atas kedaulatan rakyat dan permusyawaratan atau perwakilan. Jadi kalau kita lihat contohnya di situ ada pilkada serentak yang mungkin di tahun 2020 ini kita akan laksanakan, mungkin di bulan Desember dan sebagainya. Kalau kalian tahu ada beberapa contoh-contoh yang lain. Kemarin waktu pemilihan presiden dan wakil presiden dan lain sebagainya. Nah, salah satu contohnya pemilihan umum sebagai perwujudan kedaulatan rakyat di pokok pikiran ketiga. Nah, pokok pikiran keempat, negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Pokok pikiran ketuhanan. Pokok pikiran ini mengandung makna bahwa Undang-Undang Dasar mengandung isi dan mewajibkan pemerintah dan penyelenggara negara lainnya untuk memasukkan budi pekerti yang luhur. Nah, di pokok pikiran keempat ini, di mana mengandung bahwa Undang-Undang Dasar ini harus mengandung isi mewajibkan pemerintah dan penyelenggara negara lainnya untuk memelihara budi pekerti yang luhur. Jadi, di mana kita contohnya di sebelah kanan Pak Presiden Jokowi menjalankan kerukunan antar umat beragama. Nah, di mana kita saat ini sebagai rakyat Indonesia harus menjalankan atau harus dan wajib menjaga kerukunan antar umat beragama. Baik kita sebagai Kristiani, kita dengan orang Hindu, dengan orang Buddha, dengan orang Muslim, atau dengan Konghucu. Di mana kita harus belajar menjaga kerukunan antar umat beragama. Jangan contoh-contoh mereka yang radikalisme dengan agamanya. Karena itu tetap terus jaga persatuan di pokok pikiran keempat. Nah, arti penting pokok pemikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ini yang kedua. Semangat pembukaan dan pasal-pasal Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada hakikatnya merupakan satu kesatuan yang tak dapat diambil atau dipisahkan. Nah, pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga memiliki arti penting dalam konteks hukum dasar. Seperti yang telah kita ketahui, di samping Undang-Undang Dasar masih terdapat hukum dasar yang tidak tertulis, yang juga merupakan sumber hukum, yaitu aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggara negara. Nah, aturan dasar tersebut disebut konvensi atau kebiasaan ketenaga kerja sebagai pelengkap dalam undang-undang negara. Nah, aturan tersebut dapat disebut sebagai konvensi atau kebiasaan ketatanegaraan sebagai pelengkap dalam undang-undang dasar. Nah, kalau kalian tahu contohnya bagaimana di situ ada gambar anggota DPR dalam merumuskan suatu perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan pokok pemikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Jadi di mana anggota DPR di situ tidak boleh mengambil satu keputusan sendiri, tapi harus tetap terus dengan Undang-Undang Dasar. Nah, sikap positif terhadap pokok pemikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, sikap positifnya adalah memuat aturan pokok yang diperlukan bagi negara dan pemerintah. Jadi sikap positifnya memuat aturan pokok yang diperlukan bagi negara dan pemerintah, serta dasar falsafah dan pandangan hidup bangsa. Jadi sikap positifnya memuat aturan pokok yang diperlukan bagi negara dan pemerintah, serta dasar falsafah dan pandangan hidup bangsa. Nah, dasar falsafah bangsa dan pandangan hidup bangsa tersebut telah berakar dan bertumbuh berabad-abad dalam kalbu melalui sejarah bangsa Indonesia. Jadi dasar falsafah bangsa dan pandangan hidup bangsa sudah berakar dan bertumbuh berabad-abad dalam kalbu. Sampai kita sekarang ini, sejarah bangsa Indonesia tetap terus tertanam dalam hidup kita. Lanjut di poin ke C. Sikap positif terhadap pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di situ ada contoh Bung Tomo. Andai tak ada takbir, saya tidak tahu dengan cara membakar semangat para pemuda untuk melawan penjajah. Jadi Bung Tomo mengatakan, andai tak ada takbir, saya tidak tahu dengan cara apa membakar semangat para pemuda untuk melawan penjajah.
Nah, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memuat aturan pokok yang diperlukan bagi negara dan pemerintah, serta dasar falsafah dan pandangan hidup bangsa. Sudah jadi tugas kita bersama sampai sekarang ini untuk mempertahankan kelestarian pokok-pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, tugas kita bukan hanya pada waktu upacara saja kita mengumandangkan atau menyampaikan atau membacakan pembukaan Undang-Undang Dasar, tapi justru kita harus meyakini atau kita terus menghidupi pokok-pokok pikiran baik yang pertama sampai keempat dari setiap paragraf itu. Nah, mempertahankan pokok-pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tidak hanya dilakukan dengan tidak merubahnya, namun yang tidak kalah penting adalah mewujudkan pokok-pokok pikiran. Ini tadi Mister sudah singgung. Jadi bukan hanya kita menyampaikan saja waktu upacara bendera atau mungkin kita menghafal dan lain sebagainya atau kita belajar, tapi mewujudkan pokok-pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, di tengah-tengah keluarga kita, dengan dimanapun kita berada, kita harus mewujudkan pokok-pokok pikiran tersebut. Nah, setiap lembaga negara, lembaga masyarakat, dan warga negara wajib memperjuangkan pokok-pokok pikiran tersebut. Baik kita sebagai lembaga di sekolah, di masyarakat, kita di RT, RW, dan sebagainya, atau sebagai warga Indonesia, kita harus memperjuangkan pokok-pokok pikiran tersebut. Nah, sebagai salah satu contohnya, semangat Bung Tomo dalam mempertahankan kedaulatan RI. Merdeka atau mati. Selama benteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat secarik kain putih, merah, dan putih, maka selamanya itu tidak akan kita juga akan menyerah kepada siapapun juga. Nah, salah satu contohnya kemarin ada beberapa seorang ibu yang merobek-robek bendera. Jangan sampai kita contoh seperti itu, hal yang tidak patut kita contoh. Karena itu jangan membiarkan hidup kita justru tidak mewujudkan pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar sebagai melestarikan, sebagai cintanya kita kepada negara. Nah, ini untuk salah satu tugas kalian di halaman 47 sampai 48. Supaya kalian juga tahu, supaya kalian juga mencari sikap positif yang dapat ditampilkan di lingkungan keluarga, di sekolah, di masyarakat, di lingkungan bangsa dan negara. Contohnya 5 saja ya. Jadi di poin A, pokok pikiran yang pertama 5, lingkungan A, lingkungan negara, B 5, dan seterusnya. Nah, kita sudah menyelesaikan materi kita pada hari ini. Jika ada pertanyaan, jangan pernah sungkan-sungkan untuk bertanya kepada Mister secara WA ya. Tadi kita sudah mengawali dengan berdoa, alangkah baiknya kita juga mengakhiri dengan berdoa. Mari kita ambil sikap untuk berdoa. 1, 2, 3. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan sudah menyertai kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Apapun yang kami pelajari pada hari ini, Tuhan berikan kami kekuatan supaya kami dapat mengaplikasikan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. See you next time. God bless you.